Ibu Yuli, Bapak Belasus, semua anggota keluarga yang dikasihi Tuhan. Kita memperingati kematian anak terkasih Willy Brodus Tes. Sejauh yang kita kenal seorang Willy Brodus, kita sesungguhnya sungguh bangga dengan kepribadian anak ini. Saya kenal baik dia ketika dia masih SMP, waktu itu dengan teman kelas teman-temannya, Idus yang selalu ada di pastoran, kemudian Eman ada di sini. Hari-hari selalu mereka bertiga. Tetapi satu hal yang saya lihat itu, dia datang di pastoran karena memang ada Idus, ada Eman. Tetapi anak ini memang luar biasa. Dengan karakter dan dengan pembawaan, juga dengan disiplin, etikanya luar biasa di hadapan saya, sejauh yang saya tahu. Dan mungkin Bapak dan Mama tahu seperti itu juga tentang kepribadian Willy Brodus. Anak yang baik dan sungguh luar biasa. Tetapi hari ini kita mendoakan keselamatan kekal untuk dia sesudah meninggal 40 hari yang lalu. Satu hal yang sungguh tidak bisa dibayangkan, tetapi inilah faktanya. Tuhan tentu punya rencana tersendiri. Kita hanya bisa pasrah dan berdoa mohon keselamatan, berdoa supaya kehendak Tuhan itu tetap terjadi sebagai yang paling utama dari rencana-rencana kita. Kita mendoakan keselamatan kekal untuk anak terkasih Willy Brodus dengan pengakuan iman yang sama sebagai orang-orang beriman. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan kita percaya bahwa Willy hidup. Ia ada bersama dengan kita. Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi sesungguhnya mengajak kita semua untuk punya keyakinan yang sama, terutama memiliki keyakinan iman yang kuat, sebagaimana Abraham, bahwa Abraham itu adalah bapa iman untuk kita semua. Abraham itu juga adalah bapa pengharapan untuk kita semua. Apa yang dilakukan Abraham sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah tentang Abraham sungguh mewakilkan kita semua yang saat ini percaya dan beriman kepada Tuhan. Abraham percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kita pun demikian, percaya akan Tuhan yang sama, yang menghidupkan orang mati dan juga yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Santo Paulus kemudian memberikan perincian lagi berkaitan dengan iman dan keyakinan Abraham ini. Bahwa imannya itu tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah.
imannya tidak lemah, walaupun tubuh itu sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun. Bahkan karena rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi ini menjadi pengalaman iman yang juga kita semua bisa hayati dalam hidup kita. Setiap kita punya pengalaman iman yang tak terduga. Kadang-kadang sulit kita mengerti. Allah yang menyatakan dirinya kepada Abraham itu adalah Allah yang menyelamatkan. Allah yang membuat kita keluar dari keputusasaan dan kematian. Allah itu yang memanggil kita kepada kehidupan. Dan dalam kisah Abraham, segalanya itu menjadi pujian kepada Allah. Karena ia membebaskan, karena ia melahirkan kembali. Dan demikian juga untuk kita semua yang mengakui kuasa Allah ini, terutama menjadi nyata dalam misteri Paskah, perayaan Paskah yang baru saja kita lalui. Allah bahkan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sehingga di dalam Dia kita juga bisa melintas dari kematian menuju kehidupan. Dan sesungguhnya Abraham sekarang juga bisa mengatakan tentang dirinya Bapa segala bangsa. Ia bersinar sebagai pemberitaan, diselamatkan oleh Kristus dari dosa, dari kematian. Dan ia diperkenankan untuk terakhir kalinya ada dalam pelukan kasih Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, sesungguhnya dan memiliki pengharapan. Ia menegaskan bahwa Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk berharap. Pengharapan kita tidak diatur oleh pertimbangan. Tidak ada dasar. Tetapi ia sungguh-sungguh berharap kepada Allah. Abraham tidak punya kekuatan sama sekali untuk berharap kepada Allah. Tidak ada hal-hal yang lebih untuk dia bisa berargumen atau bisa membuat alasan di hadapan Allah. Tetapi bagi dia, ia percaya bahwa apa yang dikatakan Allah itu sungguh benar. Ia tetap melaksanakan apa yang dikatakan Allah. Pengakuan iman Abraham ini sama seperti pengakuan iman Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi ia tetap berharap. Dan ini adalah kebenaran, kepastian. Pengharapan yang besar ini berakar di dalam iman, dan justru karena bukan karena didasarkan oleh perkataan manusia, tetapi karena sabda Allah. Bapak dan Mama, saudara-saudari terkasih, semua kita dipanggil untuk mengikuti teladan Abraham. Meskipun dalam menghadapi kenyataan kadang-kadang kita terbawa arus, tampaknya kita akan mati, tetapi kita diundang untuk percaya kepada Allah dengan penuh keyakinan, karena Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan dalam seluruh hidup kita. Bapak dan Mama, saudara-saudari terkasih, jika kita sungguh yakin akan apa yang dilakukan oleh Abraham ini, maka mari saudara-saudari terkasih, mari kita membuka hati pada kekuatan Allah, sehingga Ia membawa kita untuk semakin maju. Bahkan Ia akan melakukan hal-hal yang ajaib, mengajarkan kepada kita tentang pengharapan itu sendiri. Membuka hati terhadap iman, dan Ia akan mengerjakan yang sisanya.
kadang-kadang kita rasa berat. Tetapi jika kita sungguh memberikan harapan kepada Allah, percaya sungguh-sungguh, selebihnya biar Tuhan Allah yang urus saja. Kita sudah serahkan semuanya. Biarlah Tuhan Allah yang mengerjakan yang tersisa. Kita sudah bekerja sejauh kemampuan kita. Sejauh apa yang kita bisa, kita sudah buat. Selebihnya itu Tuhan Allah yang tahu. Mari Bapak dan Mama, saudara-saudari, banyak kali kita semua terjebak ketika kita berhadapan dengan kesulitan yang rasa-rasanya kita tidak mampu untuk pikul. Tetapi pengalaman iman Abraham mengajak kita untuk terus berharap kepada Allah. Memang tampaknya sesuatu yang berlawanan, tetapi dengan pengharapan kita yang kuat, maka kita berada pada janji yang dicanangkan Allah kepada kita sekalian. Dari pihak kita sebagai manusia, kadang-kadang kita merasa bahwa ini tidak mungkin, ini tidak tentu, ini tidak terduga. Tetapi harapan itu sesungguhnya tidak mengecewakan. Bahkan dalam menghadapi kematian pun, Allah tetap menjanjikan kepada kita harapan. Dan kita harus percaya Dia yang menjanjikan itu adalah Allah kebangkitan dan Allah kehidupan. Kita mungkin berpikir, kadang-kadang Tuhan Allah seperti bersandiwara dengan kita. Atau kadang-kadang kita berpikir, Tuhan Allah ini macam uji kita tidak habis-habis. Kita tidak ada kekuatan untuk berharap, tetapi pengalaman iman Abraham mengajak kita semua, mari kita tetap berharap kepada Allah. Dan harganya hanya satu, ketika kita membuka hati kepada sabda Allah, membuka hati untuk apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mari saudara-saudari terkasih, kita memohonkan kepada Tuhan rahmat supaya kita tetap berlandaskan bukan pada kekuatan kita, bukan pada apa yang kita andalkan atau pada kemampuan kita, tetapi kepada pengharapan yang telah dijanjikan Allah kepada kita, bahwa kita semua ini juga adalah anak-anak Abraham. Kita harus yakin dan percaya bahwa ketika Allah menjanjikan, Ia pasti akan menggenapi apa yang Ia janjikan. Kita juga harus yakin dan percaya bahwa Allah itu tidak pernah mengecewakan di dalam sabdanya. Dan selanjutnya kehidupan kita akan mengalami sebuah terang yang baru dalam kesadaran bahwa Ia sungguh-sungguh ada. Ia membangkitkan putranya juga. Ia memberikan kehidupan kepada kita. Mari saudara-saudari terkasih, kisah dalam bacaan Injil yang kita dengarkan ini adalah pembuktiannya. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pegawai istana, anak seorang pegawai istana. Ia berada dalam istana. Dalam istana ini berarti ia berada dalam pusat kekuasaan istana. Berarti ia bisa saja memiliki segala sesuatu. Ia memiliki banyak hal. Tetapi yang menarik ketika ia tahu bahwa Tuhan datang, ia kemudian pergi keluar dari istana untuk bertemu dengan Tuhan. Ia sadar bahwa istana itu memang memiliki segala-galanya.
tetapi di sana tidak dapat mengatasi semua persoalannya. Boleh memiliki segala-galanya, tetapi semua itu tidak bisa mengatasi persoalan yang dihadapi. Kita diundang untuk beriman seperti ini, bahwa ketika kita percaya menaruh harapan kepada Tuhan, kita diajak untuk keluar dari kemapanan kita. Memang kalau mau berharap kepada Tuhan, sekalipun kita memiliki segala-galanya, tetapi kita harus berani untuk keluar dari kemapanan, keluar juga dari diri kita sendiri, atau bahkan keluar dari kesibukan-kesibukan kita sendiri. Di sana kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan ketika kita bertemu Tuhan dan percaya kepada sabdanya, kita akan diberikan kekuatan. Apa yang kita harapkan di sana akan dikabulkan. Sikap pegawai istana dalam bacaan tadi, percaya akan sabda itu luar biasa. Sekalipun belum ada bukti, tetapi ia percaya. Percaya, menaruh harapan ini dalam pengajaran kita. Inilah kebenaran iman kita. Tanpa bukti, tetapi kita percaya. Mari Bapak dan Mama, saudara-saudari terkasih, kita juga percaya bahwa saat ini anak Willy Brodus Tes dalam hidup yang baru berada dalam rangkulan kasih Allah. Kita percaya bahwa anak Willy Brodus Tes dalam hidup yang baru ia ada bersama dengan Allah. Kita percaya bahwa anak Willy Brodus dalam hidup yang baru ia ada bersama dengan para kudus. Saya bahwa anak Willy Brodus saat ini tidak ada bersama dengan kita secara nyata, tetapi ia tetap ada sebagai roh, sama seperti malaikat-malaikat. Mari saudara-saudari terkasih, kita belajar untuk percaya pada sabda Allah. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Semoga dengan peneguhan ini, kita semua diberikan pengharapan, diberikan kekuatan iman, terutama supaya kita yang masih hidup di dunia ini dapat melaksanakan tugas dan karya-karya kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapak dan Mama, saudara-saudari terkasih, selanjutnya kita